Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raffi Aditya di podcast Temu Tamu. Marhaban ya Ramadan. Nah, alhamdulillah tahun 2025 ini kita memasuki bulan suci Ramadan. Dan tentunya di podcast Temu Tamu kali ini kita agak berbeda karena insya Allah podcast Temu Tamu akan mengisi waktu ngabuburit saudara-saudara kita semua dan mengisi waktu mengabuburit ini dengan tausiah agama yang akan kita sampaikan dengan ustadz kita yang insya Allah bisa memberikan manfaat, ilmu pengetahuan dan menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir bersama kita yang terhormat yaitu Kakanda Ustadz Ahmad Ansori. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih Ustadz, kita bertemu lagi di bulan suci Ramadan di tahun ini. Nah, seperti yang kita omongkan, kita memberikan semacam kultum nih Ustadz. Yes. Nah, insya Allah kita akan berikan subtema Yes. dan kita harap untuk bisa ada semacam kultum lah Ustadz. Yeah. Nah, jadi tema kita pada hari ini untuk para penonton Temu Tamu yaitu karena ini baru hari pertama bulan puasa, yaitunya tentang marhaban ya Ramadan. Nah, gimana nih Ustadz persoalan ceramah, persoalan tausiah atau dakwah ya kita serahkan kepada Ustadz nih. Oh gitu. Nah, kepada Ustadz Siap. tempat silakan. Insya Allah. Jadi bisa kita mulai langsung. Iya, boleh. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pertama, puji syukur kita kepada Allah. Selanjutnya selawat beriring salam kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan awal ini dalam rangka channel Temu Tamu, alhamdulillah kita diamanahkan secara pribadi untuk menyampaikan kultum di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 kali ini. Untuk pertama, maaf nih saudara Raffi, agak sedikit gugup nih nampaknya di awal-awal ini. Tapi dalam arti kata watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Kita saling memberi nasihat lah. Jadi seketika kita bicara masalah puasa, tentu secara etimologi dan terminologi kita dudukkan ini terlebih dahulu. Puasa secara etimologi berarti menahan. Ya. Sementara secara terminologi adalah menahan dari segala macam. Dari segala macam, baik itu yang membatalkan ibadah puasa itu atau merusak pahala dari ibadah puasa yang ada. Dan hari ini judul kita marhaban ya Ramadan. Kalau kita rujuk pada surah Al-Baqarah tadi, hai orang-orang beriman, kata Allah, diwajibkan sudah ibadah Ramadan ini bukan hanya saat ini. Sebelum ini juga, itu juga diwajibkan bagi umat. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun ini. Agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi melaksanakan ibadah puasa yang notabene-nya adalah menahan tadi. Menahan dari segala macam. Bukan hanya yang membatalkan saja. Ya. Yang merusak pahala dari ibadah puasa pun itu kita tahan. Makanya puasa itu ada beberapa tingkat. Tingkat yang paling rendah itu puasanya orang awam namanya. Puasa orang awam. Puasa orang awam ini yang mana? Orang puasa dia puasa. Ya. Orang puasa dia puasa. Orang menahan dia menahan. Tapi kalau ditanya kepada dia kenapa dia puasa, dia nggak tahu. Yang saudara tahan itu apa dia nggak tahu. Nah, itu puasa awam.
Setelah itu naik lagi puasa awam bil awam. Nah, itu apa? Udah lebih tingkat sedikit. Dia puasa, orang puasa, tapi sedikit banyaknya kalau ditanya kepada dia kenapa puasa, ini kewajiban. Ya. Udah tahu dia, ini kewajiban. Nah, tingkat yang paling tinggi itu puasanya orang khusus bil khusus. Yang mana itu memang orangnya yang sudah sangat mengetahui. Sesuai dengan hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Memang dia berpuasa itu dengan iman, memang dia puasa itu dengan perhitungan. Jadi yang namanya sudah pakai iman, sudah perhitungan, dan itulah yang namanya puasanya orang yang memang segala-galanya dia tahan. Contoh yang akan merusak amal ibadah puasa. Ini yang merusak nih, bukan membatalkan nih. Yang merusak dulu misalnya. Yang merusak dari amal ibadah puasa itu, maaf cakap, bergunjing. Ini yang payah kita tinggalkan terkadang. Bergunjing itu atau ghibah itu apa? Kita ceritakan aib teman kepada teman yang lain, yang itu ada pada dirinya. Itu ghibah. Dosa itu. Kalau kita menceritakan aib orang lain kepada orang lain yang mana tidak ada pada dirinya, itu fitnah namanya. Nah, jadi ibadah puasa itu diantaranya satu yang akan merusak amal pahala puasa. Batal nggak puasa? Oh, enggak. Enggak. Nah, kalau yang membatalkan mungkin kita sama-sama tahu. Makan, minum. Jangan pula bertanya pula. Ada yang bertanya, Ustadz saya lupa ini Ustadz. Kalau lupa itu kajiannya lain lagi. Mungkin lebih panjang lagi kajiannya. Jadi untuk puasa pertama kali yang harus kita dudukkan adalah puasa itu menahan. Menahan, makanya kita harus senanglah. Bahagiakanlah hati kita. Masuknya ibadah Ramadan tahun 2025 ini. Seketika kita dikasih Allah kesempatan hari ini untuk beribadah puasa, makanya laksanakan ibadah puasa ini dengan semaksimal mungkin. Karena apa? Kita tidak ada jaminan ibadah Ramadan tahun depan ini apakah kita dapat menempuhnya atau tidak. Nah, jadi seperti itu. Di dalam arti kata kalau sifatnya kultum mungkin karena ini channel kita tamu ini kan enggak sifatnya enggak formal kali ini. Nah, kalau formal kali nampaknya nanti jadi Ustadz kondang pula saya ini. Nah, jadi gini Ustadz. Alhamdulillah kita 2025 ini 14 bulan Hijriah kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan. Insyaallah. Nah, dalam konteks tadi Ustadz mengelompokkan orang berpuasa itu menjadi 3 hal. Orang puasa awam, orang puasa awam bil awam, orang berpuasa khas bil khas. Nah, dalam konteks penerimaan ibadah ini Ustaz, kan persoalan yang pertama yang puasa awam itu otomatis dia orang puasa otomatis dengan niatnya sendiri kan tidak ada itu, atau bagaimana itu Ustaz? Dia punya niat. Dia punya niat untuk melakukan ibadah puasa, cuma ilmunya yang tidak cukup. Contoh, jangan ditanya kepada dia misalnya sholat Ramadan dia nggak mau dia. Berarti sudah itu nanti dalam arti kata ghibah ini tetap jalan ini. Kenapa? Dia yang setahunnya dia menahan. Puasa itu yang dia tahu hanya menahan. Dan gini Ustaz, kalau persoalan bulan suci Ramadan, kenapa bulan suci Ramadan ini dikatakan khusus daripada bulan-bulan lain? Kenapa Ustaz? Oh gitu. Ibadah Ramadan itu seketika kata ini Rasulullah katakan Rajab itu syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Sementara Sya'ban itu syahri kata Rasulullah. Itu bulan aku kata Rasulullah. Tapi beda dengan Ramadan. Ramadan itu syahrul ummati, bulannya umat. Ya bulannya untuk kita. Jadi dalam arti kata memang disediakannya maghfirah, disediakannya rahmat, disediakannya ikut minan dar itu untuk kita. Makanya Ramadan itu yang sangat luar biasa. Malah seketika kita beramal beribadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan segala amal ibadah kita. Nah, kalau sudah seperti itu kira-kira, kalau kita tidak tahu seperti itu alasan apa lagi yang mau kita pakai? Kenapa kok kita tidak mau ibadah juga? Kenapa kok kita cari-cari alasan lain juga? Ya karena nanti tema kita masih banyak kan. Kalau ini kan masih marhaban ya Ramadan.
Malah nanti saya lihat itu ada temanya nanti bagaimana keutamaan tarwih, bagaimana keutamaan ibadah yang lainnya. Nah, itu. Berarti yang pasti di dalam bulan suci Ramadan ini ini bulan khusus yang bulan untuk umatku, dan dipastikan amal ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah. Insya Allah. Tapi ingat, maksoma Ramadan imanan wahtisaba. Nah ini dia intinya. Dia beribadah puasa itu dengan penuh keimanan, penuh dengan perhitungan. Jadi bukan dikategorikan awam tadi. Jadi khas tadi. Oke, terima kasih Ustadz. Untuk terakhir Ustadz, kata penutup dalam konteks tema marhaban Ramadan kita ya Ustadz. Ya, untuk kita. Sebagai penutup adalah dari tema kita yang pertama ini marhaban ya Ramadan. Pertama, untuk kita berdoa kepada Allah, ibadah Ramadan kita tahun ini Allah terima adanya. Amin. Yang kedua, tujuan kita beramal ibadah itu la'allakum tattaqun. Ingat, la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa itu bukan dilihat di bulan suci Ramadannya, tapi setelah bulan suci Ramadannya apa aplikasinya dengan kehidupannya. Karena apa? Jadi kalau Ramadan itu penataran bagi kita. Di selanjutnya kita akan tetap istiqomah hendaknya apapun yang kita lakukan di ibadah Ramadan kita laksanakanlah di luar kehidupan Ramadan kita nantinya. Itu saja. Oke, terima kasih Ustadz. Semoga yang bisa kita sampaikan pada kali ini menjadi manfaat bagi seluruh penonton setia channel Temu Tamu. Dan kita akan hadir insya Allah selama bulan suci Ramadan mengisi waktu ngabuburit. Dan selamat kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, karena bisa menikmati dan merasakan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah kali ini. Terima kasih. Semoga bulan suci ini diberikan kesehatan dan diberikan ketakwaan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilancarkan menjalankan bulan suci Ramadan, dan kita bersama-sama menuju kemenangan Idul Fitri nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.